Nah, coba bayangkan ini baru bayi 2 minggu diperkosa hingga alami luka fisik. Ini seorang bayi. Di mana seksinya? Di mana imannya bayi? Bapak Ibu semua juga bisa cari di internet. Itu banyak kasus kekerasan seksual terhadap lansia yang usianya 70 tahun, 80 tahun. Ini juga misalnya kasus nih aktivis dakwah Makassar melakukan kejahatan seksual terhadap wanita bercadar. Coba kita bayangkan. Ini wanita bercadar loh. Jadi korban perkosaan. Apa kita juga akan mengatakan kalau korban ini kurang iman? Korban perkosaan itu ada bayi, ada nenek-nenek, ada laki-laki, ada perempuan. Saya tambahi, ada ayam. Ratusan ayam pada satu daerah jadi korban perkosaan seorang laki-laki. Ada kambing, ada sapi. Nah, berarti kan kalau versi Mbak Artis yang pernah podcast sama Mas Menteri, dia mengatakan ini bukti bahwa sebenarnya perkosaan nggak ada hubungannya dengan baju apa yang dipakai, tidak ada hubungannya dengan keimanan. Itu karena pikiran kotor dari seseorang itu pada sisi kepala pelaku itu, sehingga kemudian yang dia tidak bisa kendalikan akhirnya terjadi perkosaan itu. Kalau saya mau pakai perfeksi yang benar itu wahyu lah. Kalau wahyu itu berasal dari yang menciptakan manusia, dia tidak bias gender, ini pentingan perempuan atau laki-laki, tidak bias korban atau pelaku. Tapi ini dari yang pencipta manusia yang paling mengetahui siapa manusia itu, apa yang bisa merusaknya, apa yang bisa membahagiakannya, apa yang bisa memuliakannya, apa yang bisa menghinakannya. Nah, kalau masalah baju tadi, bahwa di dalam diri manusia itu faktanya kita memang punya naluri seksual. Di antara penampakan naluri seksual itu adalah laki-laki bagi perempuan dan sebaliknya perempuan bagi laki-laki itu memang bisa menjadi daya tarik untuk terbangkitannya naluri seksualnya. Saya tidak bicara yang penyimpangan-penyimpangan dulu, nanti panjang ceritanya. Normalnya, kalau laki-laki dimasukkan dalam satu ruangan dengan perempuan yang itu menarik hatinya, apalagi kemudian ditambah dengan tidak berbusan, apalagi ditambah dengan yang melakukan yang lain-lain, ya pastilah kemudian akan terjadi ketertarikan normalnya. Nah, ketika kemudian naluri seksual ini terbangkitkan, peluangnya, ini kan sebenarnya fitrah ini ya, normal potensi manusia. Dia punya naluri seksual, satu sama lain bisa saling membangkitkan naluri seksualnya. Ketika kemudian naluri seksual terbangkitkan, peluangnya adalah dia memenuhinya ini kalau benar kalau pakai kacamata wahyu tadi ya dalam pernikahan. Nah, ketika kemudian dia ternyata belum menikah, berarti bagaimana memenuhinya? Kalau dia itu tidak memenuhinya, si orang itu tidak akan mati, tidak menikah nggak akan mati, tidak nge-seks seumur hidup nggak akan mati. Tetapi ketika posisinya terbangkitkan akan mengantarkan pada kegalauan, kegelisahan yang membuat yang itu mungkin muncul sampai pada level keluhan fisik, misalkan rasa pusing, rasa nggak bisa tidur dan seterusnya. Nah, itu akan muncul sampai dia berhasil mengendalikan potensi tadi tidur lagi sebagai potensi kehidupan manusia, atau kemudian dia penuhi. Kalau dia tidak memiliki kemampuan memenuhi dengan benar, disinilah kemudian kalau dia terbangkitkan itu karena nonton film porno, artisnya itu yang membangkitkannya, naluri seksualnya, tidak harus pemenuhannya itu kepada sang artis pelaku film porno, nggak harus. Nggak nunggu artisnya lewat di depan rumahnya kapan. Tapi yang dia temukan adalah ada bayi, ada anak tetangga yang TK, ada nenek-nenek yang nanti gampang bekepnya atau gampang melakukan maksanya, ada anak kecil yang mudah dirayunya dengan permen dan begini. Maka itu yang jadi korban. Bahkan kalau yang kasusnya tadi ayam itu kesulitan nyari orang, ayam gampang, ayam di desa itu. Kemudian dia jadi korban, nggak jadi korban. Apakah nggak ada korelasinya? Kalau kemudian korelasinya kepada harus yang membuka aurat itu yang jadi korban, ya enggak, itu justru menunjukkan ketidakholistikan dalam melihat persoalan.